Tecno Camon 40 Pro 5G. Menurut gua ini adalah HP all-rounder terbaik di harga 3 jutaan yang bisa kalian dapatkan. Dan bagaimana reviewnya? Oke, langsung aja kita review. Semua, selamat datang di Gadgetmu dengan gue Elmo di sini, dan di video kali ini gue akan mereview Tecno Camon 40 Pro 5G yang udah gue pakai selama 3 hari. Oke, bagaimana reviewnya? Langsung aja kita bahas. Nah, handphone ini pertama-tama kita bahas untuk harga dan spesifikasi. Untuk harganya, gue dapetin harga di 3,3 juta. Itu karena ada promo pada saat pre-sale-nya kemarin, dan untuk harga aslinya dia ada di 3,9 juta. Tapi kalau kalian beruntung, kalian bisa dapetin di harga 3,3 juta ataupun di 3,5 juta. Itu menurut gue masih worth it untuk HP ini. Dan untuk spesifikasi yang kalian dapatkan di harga 3 jutaan, yaitu kalian bisa dapetin layar Super AMOLED, maksud gue AMOLED HDR10 Plus dengan resolusi Full HD Plus, refresh rate 144 Hz, udah Gorilla Glass 7i, MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer, terus 8 GB RAM dan storage 256 GB UFS 2.2, kamera 50 megapiksel, ada OIS, bisa rekam 4K, dan juga kamera ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel, kamera depan 50 megapiksel, dan juga baterai sebesar 5200 mAh, dan ada 45 watt fast charging, Android 15 bisa up ke Android 18, dan NFC, Air Blaster, dan dual stereo speaker. Itu aja spek singkatnya. Dan mari kita langsung bahas di desain dan displaynya. Menurut gue ini desainnya cukup menarik di harga 3 jutaan. Dia sebenarnya mirip dengan Tecno Camon 40, cuman di sini dia udah pakai layar yang curve. Jadi sedikit membuat handphonenya itu jadi lebih mewah. Dan dibanding dengan Tecno Camon 40, dia itu lebih slim, dan di bagian bezelnya ini jadi lebih mengkilap, lebih glossy, dan juga gue merasa di sini lebih kokoh ya, lebih solid gitu handphonenya ketika dipegang. Dan ini menurut gue jadi nilai plus untuk Tecno Camon 40 Pro 5G ketimbang yang Tecno Camon 40 biasa. Jadi ada upgrade ya untuk desainnya. Dan untuk kualitas displaynya, di sini gue bisa bilang displaynya itu bagus banget dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 144 Hz, dan sejauh ini nggak ada kendala untuk displaynya. Selalu bisa menghadirkan warna yang ciamik, bagus, kontrasnya bagus, viewing angle-nya juga mantap, dan juga layar AMOLED-nya ini hitamnya juga pekat, dan saturasinya udah cukup, gak terlalu berlebihan juga. Menurut gua overall untuk layarnya ini sangat-sangat bagus di harga 3 jutaan menurut gua. Ditambah lagi Tecno Camon 40 Pro 5G ini udah mendukung fingerprint in display, dan responnya sangat cepat, gak ada kendala untuk fingerprintnya. Begitupun juga untuk Face ID-nya. Face ID-nya ini, nah tuh, cepat kan? Kita coba scan wajah gue. Let's ulang. Nah, cepat guys. Untuk respon fingerprintnya udah cukup bagus, dan untuk Face ID-nya menurut gue ini sudah cukup cepat di harga 3 jutaan. Dan selanjutnya salah satu kelebihan dari handphone ini yaitu ada di speakernya. Walaupun lubang speakernya ini lebih sedikit ketimbang di Tecno Camon 40 biasa ya. Di bagian atas ini dia cuma punya 3 lubang speaker, berbeda dengan Tecno Camon 40 yang biasa dia punya 4 lubang speaker. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk di Tecno Camon 40 biasa itu dia punya 4 lubang speaker di bagian atas, sedangkan yang di Tecno Camon 40 biasa di 40 Pro itu dia cuma 3 lubang speaker. Tapi menurut gua suara yang dihasilkan di Tecno Camon 40 Pro 5G ini menurut gua lebih bagus ketimbang Tecno Camon 40 Pro biasa. Bassnya lebih berasa, terus lebih bulat suaranya, dan lebih imersif lah menurut gue ketimbang di Tecno Camon 40 biasa.
Untuk detail suaranya lebih lanjut kalian bisa dengerin di video ini. Oke, sekarang kita masuk di kameranya. Ini menurut gua salah satu memang jualan dari Tecno Camon 40 Pro 5G ini ya. Di seri Camon itu artinya kamera on. Menurut gua mereka memang fokus di kualitas kamera. Bahkan di Exomart ini menjadi HP dengan peringkat pertama di harga di bawah $400. Dan di Indonesia kalian bisa beli dengan harga 3 jutaan. Itu menurut gua sangat best deal banget. Di kamera ini diserahin sama Xiaomi 14 sama Huawei Mate 40 Pro kalau gak salah ya. Dan bagaimana kualitas kameranya? Menurut gua ini kameranya benar-benar insane guys. Di harga 3 jutaan kalian bisa dapetin kualitas kamera yang sangat-sangat bagus. Di main kamera utamanya ya, itu detailnya sangat bagus di focal yang utama atau di 35 mm, terus di 50 mm itu detailnya masih sangat bagus. Gue suka di sini adalah warnanya, dimana walaupun ada prosesnya sedikit tapi prosesnya itu gak lebay kayak HP-HP misalnya di Realme begitu guys. Pokoknya di sini ya tone warnanya malah menurut gua mirip-mirip Google Pixel ya. Jadi warnanya itu vibrant tapi enak dipandang guys. Terus ada fitur juga flash snap. Di sini kalian bisa ambil foto dengan cepat. Walaupun kalau misalnya udah kayak kipas angin gitu, menurut gua udah gak bisa lah. Menurut gua itu udah terlalu cepat. Tapi untuk kalian yang punya anak-anak kecil itu bisa nangkap momen dengan flash snap ini, kalian bisa manfaatkan fitur ini. Terus untuk kamera low light-nya ini sih benar-benar bagus banget ya di harga 3 jutaan. Menurut gua kamera Tecno Camon 40 Pro 5G ini di low light sangat-sangat bisa ngangkat detail dan prosesinya itu lebih cepat ketimbang Tecno Camon 40 biasa ya. Itu juga terbantu dengan prosesornya yang lebih ngebut. Dan untuk perekaman video ini juga mantap banget guys. Di resolusi 4K 30 fps dia bisa stabil, dan di kamera depan juga bisa menggunakan resolusi yang sama yaitu 4K 30 fps dan juga bisa menyalakan stabilizer. Hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Menurut gue sih ini udah cukup bagus untuk kalian menggunakan vlog. Dan satu lagi guys, mic di kamera ini, di HP ini maksud gue, itu bagus banget, kalian bisa dengerin. Dan ini adalah hasil kualitas video perekaman 4K 30 fps pakai kamera belakang. Kalau kalian mau bikin vlog pakai kamera HP ini, dimana kualitas gambarnya apakah udah benar jernih, udah memang 4K yang proper. Tapi memang ini cuma batas di 30 fps, dan ini gue pakai handheld dan dengan stabilizer dinyalakan. Agak goyang sih tangan gue. Cuman menurut kalian gimana? Kalau misalnya suara sih gue yakin udah bagus ya. Soalnya mic handphone ini menurut gue juara sih di kelasnya. Kelas yang terbaik menurut gue. Dan yang bikin video ala-ala kamera ultra wide juga ini udah bisa guys, rekam di 2K 30 fps. Dan gimana hasilnya kamera ultra wide lala apa ya, video-video kalau misalnya anak-anak yang pengguna iPhone. Nah gue lihat sih kalau di 2K 30 fps itu dia agak goyang guys. Nah jadi gue saranin pakai ini aja, 1080 30 fps, stabilizer bisa dinyalakan. Nah ini gue mau bikin ala-ala orang story ya. Kalau misalnya kan ada orang yang pakai iPhone gitu, terus ada kamera ultra wide nya, bikin feed apa ya, story kayak lari-lari gitu, jogging-jogging. Kalian bisa nilai sendiri. Kalau gue sih ya sekarang lagi gak mau jogging karena lagi kurang sehat juga. Jadi kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas kamera ultra wide nya di posisi portrait ini. Wow, ini juga gak bisa diremehkan guys. Jadi dia bisa rekam sambil flash nyala dan bisa gonta-ganti kamera guys.
bisa ganti-ganti lensa maksud gua di lensa ultra wide. Wah ini udah udah macam iPhone banget sih. Kalau kalian belum mampu beli iPhone, ini sih bisa jadi alternatif karena nih guys, bisa pindah ke ultra wide dan flashnya nyala. Bahkan di Samsung Galaxy Note 10 Plus gua itu gak bisa kayak gini. Sekarang kita lanjut di gaming performance. Nah, gaming performance menurut gue ini ya sudah pasti dia lebih baik daripada Tecno Camon 40 biasa. Dia pakai Dimensity 7300 yang udah 4 nanometer, dan untuk skor Antutu di kisaran 600 ribuan, 650 sampai 690 ribuan. Memang belum tembus 700 ribu, tapi menurut gue ini udah cukup karena pas gue tes main PUBG Mobile, dia udah kebuka settingan sampai Smooth Extreme Plus, yaitu bisa di 90 fps. Dan selama gue main 5 match di arena ranking dengan pertempuran yang cukup sengit, cukup barbar, dan rata-rata fps yang gue dapetin itu di angka 80 fps. Sangat jarang karena mungkin di atas 60 fps lah. Jadi ini menurut gue udah cocok buat kalian yang mau kompetitif di PUBG Mobile tapi juga suka foto-foto. Jadi ini benar-benar paket lengkap handphone ini ya. Dan untuk day to day performance ini menurut gua sudah sangat smooth, handphonenya udah sangat lancar banget. Kalian bisa scrolling ini udah mulus, jarang ada stutter guys. Di sini gua buka Instagram juga cukup lancar, gak ada kendala yang benar-benar bikin HP-nya itu emosi lah saat dipakai. Karena juga ini chipsetnya lebih kenceng ketimbang Tecno Camon 40 biasa ya guys. Jadi menurut gua ini sudah cukup bagus di harga 3 juta. Gak ada komplain lah soal day-to-day performance-nya. Sekarang lanjut di UI. UI-nya ini menurut gua iOS 15 dibalut Android 15 juga. Menurut gua iOS ini udah berkembang banget ya, udah makin mantap menurut gua, udah lebih smooth ketimbang sebelumnya. Sebenarnya iOS ini juga mirip yang dipakai di Infinix, cuma beda nama sih menurut gua. Dan handphone ini dapat update selama 3 tahun, yaitu bisa sampai di Android 18. Jadi untuk jangka panjang handphone ini cukup baik, apalagi untuk security patch update-nya itu bisa sampai 5 tahun guys. Jadi buat kalian yang pakai HP-nya itu lama atau jarang ganti handphone, ini juga bisa jadi rekomendasi menurut gua di harga 3 jutaan. Dan untuk fitur-fitur AI di sini sih gua sebagai pengguna casual ya, jadi jarang banget ngulik AI-nya. Tapi ada beberapa AI yang menurut gua cukup membantu. Di sini ada AI Studio, di mana kalian bisa pakai AI extender. Di sini kalian bisa memperluas sebuah gambar ya guys, jadi lebih luas. Ntar kita atur, kita start expansion. Nah, kita tunggu. Dan boom guys, kalian bisa lihat sendiri ini cukup rapi ya untuk HP harga 3 juta. Ya bisa lah, kalian sudah bisa menikmati AI yang udah kayak handphone kelas atasnya Samsung. Terus di sini juga ada circle to search yang lumayan sering gue pakai kalau misalnya gue mau mencari barang atau ada barang yang gue pengen, terus gue gak tahu namanya atau cari di mana. Di sini cukup cukup impresif sih menurut gua, cukup lancar, dan di sini visual match-nya cukup baik ya. Jadi sekarang circle to search udah ada di HP harga 2 juta
Maksud gua 3 jutaan, 2 jutaan juga ada sih yang Tecno Camon 40 biasa ini udah bisa. Tapi untuk speednya itu memang lebih cepat di Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Dan untuk battery life-nya di sini gua udah sempat screenshot penggunaan gua. Itu banyak sekali menggunakan kamera WhatsApp. Di sini mikronya sampai 16 jam lebih. Terus Instagram juga di sini gua cukup intens ya di background, karena memang gua pakai untuk jualan, jadi notifikasi pasti masuk juga. Dan sedikit TikTok, tapi lebih banyak sih di kamera, dengan screen on time 6 jam dengan sisa baterai di 15%. So menurut gua kalau misalnya dihabisin sih dia bisa dapat 6,5 jam atau hampir 7 jam untuk baterai 5200 mAh. Ini menurut gua udah sangat-sangat awet ya selama gua pakai. Apalagi bodinya ini cukup tipis dan dapat baterai segini sih menurut gua udah sangat-sangat bagus. Cukup lah menurut gua. Terus ditambah lagi untuk charging speednya dia dapat di 45 watt, dan menurut gua itu udah cepet, udah kenceng banget. Dan dari 20% hingga 100% gua bisa dapetin waktu di 45 menit sampai 50 menit tergantung suhu ruangan kalian. Kalau misalnya suhunya adem pasti lebih cepat lagi guys untuk chargingnya. Terus di handphone ini ada fitur yang namanya bypass charging. Ntar di sini gua buka di settings, terus di baterai, terus ada di battery health juga. Di sini udah ada. Sini battery healthnya gua masih di 100%. Ada AI charging protection, terus di sini ada bypass charging. Kalian bisa nyalain ini kalau misalnya kalian pakai HP-nya saat charge, nanti ada auto cut off atau bypass charging. Ini membantu banget supaya bisa menjaga keawetan baterai kalian untuk jangka panjang guys. Kita masuk untuk kelemahan handphonenya. Handphone ini menurut gua hampir gak ada kelemahannya atau kekurangannya di harga 3 jutaan. Kalau misalnya di Tecno Camon 40 biasa itu, menurut gua kelemahannya itu ada di haptic feedback yang kasar, dan di sini udah diperbaiki, udah bisa lebih empuk, lebih bagus, lebih berkualitas haptic feedbacknya. Dan untuk prosesor juga karena udah di-upgrade di sini ya, jadi makin lebih worth it guys. Dan menurut gua di harga 3 jutaan minusnya sih apa ya? Mungkin ini guys, di harga 3 jutaan dia pakai layar melengkung, dimana sebagian orang itu kurang suka dengan layar seperti ini. Tapi kalau menurut gue sih gue suka-suka aja, karena gue juga udah pengguna handphone layar lengkung dari lama, jadi menurut gue gak ada masalah. Sebab HP layar lengkung ini gue suka di bagian swipe pinggirnya ini guys. Misalnya kalau mau back, ini tuh lebih enak lah menurut gue, lebih nyaman karena ada apa ya, ada rasa pas pada saat kalian mau swipe samping atau back gitu guys. Oke, untuk kesimpulan, handphone ini menurut gua value for money-nya di harga 3 jutaan itu sangat-sangat bagus guys. Susah sih untuk cari kekurangan handphone ini, apalagi di harganya yang 3 jutaan kalian bisa dapetin layar yang bagus, kamera yang bagus, terus dapat ini guys, casing yang menurut gua bagus. Back covernya ini jadi makin ganteng, enak digenggam. Terus apa lagi, layar AMOLED 144 Hz, bisa record di ultra wide pakai flash, bisa apa ya, foto ultra wide juga pakai flash kayak udah ada iPhone gitu guys. Terus kalian juga dapat perekaman video yang stabil dengan kualitas mic yang menurut gua di harganya sangat juara guys, bagus banget ya. Menurut gua HP ini susah lah untuk dicari kekurangannya, apalagi fitur-fiturnya ini banyak banget, mulai dari AI, terus ada one tap button ini ya kan, yang kalian bisa custom gitu. Kalau gua sih ya diklik 2 kali aja itu langsung buka di kamera, di flash net. Itu aja sih di HP ini yang buat gua ini sangat-sangat worth it di harga 3 jutaan. So
kesimpulannya handphone ini menurut gua sangat gua rekomendasi di harga 3 jutaan. Jadi buat kalian yang mau cari handphone harga 3 jutaan, bisa coba lirik Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Oke, segitu aja dari gua, Elmo, dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Elmo dari Gadgetmo. Salam, peace out.